Pas baca sih muka gue datar-datar aja ya, kagak ada ngakak-ngakaknya. Cerita dimulai dari Kai Ichigo dan teman masa kecilnya, Misao Chisaki. Misao ingin menjadi ilmuwan gila. Suatu hari Misao tiba-tiba berubah jadi kecil karena ingin tinggal di rumah boneka. Untuk menyembuhkan Misao, Ichigoki pun pergi ke kebun binatang untuk mengumpulkan bahan-bahan ramuan. Tapi di kebun binatang Ichigoki diserang oleh gorila yang lagi ngamuk. Ichigoki pun terbunuh. Tiba-tiba Ichigoki sadar dia sedang ada di rumahnya dan dia melihat badannya sudah jadi robot. Misao pun muncul dari dalam tubuh Ichigoki. Ternyata Misao lah yang mengendalikan Ichigoki dari dalam tubuhnya. Lalu Misao pun sadar, sekarang hari pertama masuk sekolah dan mereka pun langsung berangkat ke sekolah. Misao berkata, sampai dia bisa menjadi besar lagi dan Ichigoki bisa menjadi robot yang dapat bergerak sendiri, mereka harus menjalani kehidupan yang menyenangkan. Di jalan mereka menemukan gorila yang membunuh Ichigoki. Gorila itu sedang mengejar perempuan yang membawa pisang. Ichigoki pun ingin membantu perempuan itu. Lalu Misao memakai mode sinkronisasi agar tindakannya tersinkronisasi dengan Ichigoki. Terus Misao memakai serangan spesial. Tangan Ichigoki menjadi roket dan membawa gorila itu kembali ke kebun binatang. Ichigoki yang hampir terlambat masuk sekolah pun langsung terbang seperti roket. Di sekolah, kelasnya sedang melakukan pengenalan diri. Ichigoki menabrak jendela kaca kelasnya lalu dia pun sampai di sekolah. Nah, itu chapter 1 dari manga Ichigoki Under Control. Kalau dalam judul aslinya yang bahasa Jepang itu Ichigoki Soujutsu. Pas gue buat video ini sih, manga ini baru banget rilis ya. Jadi sekarang juga baru ada satu chapter aja. Sekarang gue akan kasih impresi gue sehabis baca chapter 1 manga Ichigoki Under Control. Manga ini absurd ya, jadi ini komik komedi dan sepanjang halaman tentu aja penuh sama candaan-candaan. Kalau kalian suka sama candaannya, kalian juga pasti suka sama komik ini. Kalau kalian gak suka sama candaannya, kalian pasti gak suka juga sama komik ini. Kalau gue pribadi sih, gue agak gak suka ya sama candaan-candaannya. Oke, sebenarnya premisnya gak jelek-jelek banget sih. Sebenarnya gue gak tahu sih ini manga slice of life apa bukan. Tapi kalau ini slice of life, malah gue ngerasa premisnya menarik ya. Dari karakternya juga menarik-menarik. Si Ichigoki sama Misao-nya gue suka dua-duanya. Dan bahkan dari saking absurd ceritanya bisa ngebuat manga ini menarik. Tapi dari ceritanya kayaknya ini bukan tipe cerita yang bakal panjang ya. Soalnya ya, tujuan si Misao kan pengen jadi gede, dan si Ichigoki ingin menikmati masa SMA-nya. Caranya dengan si Misao ngebuat tubuhnya Ichigoki bisa bergerak sendiri. Nah, berarti kan yang pertama banget harus dilakuin itu si Misao harus jadi gede lagi kan? Kalau di awal si Ichigoki gagal ngambil bahan-bahan ramuan di kebun binatang karena dia diserang sama gorila yang lagi ngamuk. Tapi sekarang dia udah jadi robot. Berarti kan harusnya itu bukan jadi masalah lagi. Jadi ya kalau misalnya ini sebuah film yang cuma punya durasi 90 menit, plot selanjutnya ya pasti mereka akan ke kebun binatang lagi. Tapi karena ini medium manga ya, jadi udah dipastiin sih ya editornya ingin ceritanya bisa berjalan selama mungkin, asal menguntungkan. Yang gue takutin sih, kalau ceritanya berusaha biar nggak cepet selesai, tapi ntar jatuhnya malah jadi makin aneh. Ya mungkin ada hikmahnya kali ya, ceritanya dari awal udah dibuat absurd. Terus karena ini manga komedi, jadi tentu aja faktor penilaian yang paling gedenya itu dari lucu apa enggaknya. Buat gue sih ada yang lucu dan enggak, tapi kebanyakan yang enggak. Dan masalahnya sepanjang cerita banyak banget komedinya, yang tentu aja gue nggak ngerasa itu lucu. Pas baca sih muka gue datar-datar aja ya, kagak ada ngakak-ngakaknya. Mungkin bagian yang menurut gue lucu itu pas di jalan mereka ketemu sama gorila yang ngebunuh si Ichigoki. Terus hal lainnya yang menurut gue lucu malah datangnya bukan dari candaan di ceritanya, tapi dari ekspresi karakternya. Soalnya dari gambarnya sih masih lumayan bagus ya, dan ekspresi karakternya gue suka-suka, terutama ekspresinya si Misao. Jadi ya buat gue masih lebih lucu gambarnya daripada ceritanya. Secara keseluruhan sih bisa dibilang gue nggak terlalu suka ya sama chapter satunya. Tapi gue nggak mau bilang dulu kalau manga ini jelek apa gimana, karena ya emang ini masih chapter satu juga. Bisa aja kan tiba-tiba chapter 2 dan seterusnya malah bikin ngakak parah. Jadi walaupun gue nggak antusias dan nggak ada ekspektasi apa-apa, gue mungkin masih akan cek-cek chapter selanjutnya buat ngeliat perkembangannya. Pas gue buat video ini, manga ini baru banget rilis, dan untungnya langsung ada terjemahan resminya di Manga Plus. Gue juga bacanya di situ, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin. Mungkin ya karena manga ini baru banget rilis ya. Segitu aja dari gue untuk First Rate Ichigoki Under Control. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.